Kembali ke informasi berikutnya. Pemirsa, gara-gara senggolan sepeda motor, seorang kepala desa diduga menyerang dan menganiaya warga di Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Video amatir milik warga merekam keributan yang terjadi di depan sebuah rumah di Kampung Kado Dampit, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Perseteruan itu melibatkan seorang kepala desa yang bertugas di Kecamatan Cugenang. Cekcok diduga dipicu akibat adik dari kepala desa yang bersenggolan sepeda motor dengan orang lain dekat dengan bengkel. Keributan sempat dilerai oleh pemilik bengkel dan warga. Tapi tak lama, kepala desa datang berkelompok dan menganiaya pemilik bengkel. Saya lagi nyervis, pas langsung main hantem, langsung nggak ada ngomong-ngomong apa aja itulah, basa-basi apa gitu nggak ada, langsung main hantem aja gitu Pak. Terus itu yang mukulin, saya mukulin, enggak, sumpah demi Allah saya nggak mukulin. Tidak hanya memukul korban, para pelaku juga merusak kendaraan pelanggan yang sedang diservis. Korban pun melaporkan penganiayaan ini ke Polres Cianjur. Terkait dengan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Alexis, ya nanti kita mintakan dulu visum daripada korban, kemudian nanti kita lanjutkan penyelidikan selanjutnya. Jika terbukti bersalah, kepala desa dan kelompoknya yang ikut menyerang korban bisa dijerat pasal penganiayaan dengan hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, oknum kepala desa bukannya memberikan rasa aman kepada warganya, tapi ini justru ikut andil dalam kekerasan kepada warga. Ustaz, sebenarnya dalam Islam apa saja sih kriteria orang yang bisa dijadikan pemimpin? Kepala desa ini kan dipilih oleh warganya untuk menjadi pelayan warga sebenarnya. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai pelayan warga. Jika ada kesulitan-kesulitan yang dialami warga, si kepala desa inilah yang bisa membantu menyelesaikannya. Nah, kriteria-kriteria apa saja sih Ustaz sebenarnya agar orang ini bisa menjadi wakil dari warganya sendiri? Ya tentu ya, sebagaimana kita memilih imam saja ya, intinya sebetulnya orang yang sudah tentu balik ya, mukallaf ya, orang yang kemudian keimanannya lebih bagus dari yang lain, orang yang kesolehan ya, bukan hanya orang yang soleh, tetapi muslih ya kalau pemimpin itu. Jadi kesolehannya kesolehan sosial, ya kesolehan kolektif artinya begitu ya. Jadi orang yang bisa berbuat baik untuk orang-orang yang banyak. Jadi kan konsepnya khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia kan yang paling bermanfaat buat yang lainnya. Jadi memilih dengan pedoman itu sebetulnya. Dengan pedoman itu barulah kita bisa memahami bahwa seorang pemimpin itu kan ya alladzina amanu la taqunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi artinya orang-orang beriman itu jangan sekali-sekali kamu itu berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Dan jangan kamu berkhianat atau mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Nah, jadi kan ini kan amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai pemimpin. Pemimpin itu, khalifah itu pemakmur. Jadi artinya sebagai seorang pemimpin, dia harus memberikan keamanan, dia harus memberikan ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan. Ya, kepada siapa? Kepada yang dipimpinnya, kepada warganya. Nah, karenanya yang kita lihat berbahaya itu. Karena apa? Karena dia menjadi tidak amanah. Kalau tidak amanah menjadi orang munafik yang kemudian ya kita tahu sendiri ya, dasar neraka itu kalau misalnya balasan bagi pemimpin-pemimpin yang munafik atau pemimpin-pemimpin yang tidak amanah tadi. Nah, karenanya berbahaya sekali ya, seorang pemimpin haruslah menjadi toladan juga ya bagi masyarakat seluruhnya gitu ya. Jangan sampai menyalahgunakan kepemimpinannya hanya untuk kekuasaan. Kurang lebih seperti itu. Ya Ustaz, ini jabatan dan juga kekuasaan ini kan memabukkan ya Ustaz ya. Anggap saja saya atau penonton pemirsa atau Ustaz ini pada suatu saat terpilih menjadi sosok pemimpin sebagai wakil dalam sebuah komunitas. Nah Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga diri untuk jangan sampai larut dalam kekuasaan atau bahkan dalam situasi yang sebenarnya salah itu Ustaz. Karena kan kadang kita sudah merasa diri dalam lindungan Allah, tapi karena sikap-sikap orang di sekeliling kita itu justru membuat kita tuh akhirnya larut dalam dalam kekuasaan gitu Ustaz. Ya karenanya yang paling pertama itu inama alamalun biniat.
Inama amalu binniyat itu intinya adalah bagaimana sesungguhnya orang itu berniat ketika dia menjadi pemimpin, dia berkhidmat. Rasulullah SAW itu rajanya orang-orang mukmin, pemimpin nomor 1, tapi beliau itu menjadi hamba. Karena apa? Karena melayani umatnya. Nah, karenanya seorang pemimpin yang ingin melayani niatnya, dia akan tidak kemudian doalim, tidak akan sewenang-wenang gitu. Nah, kalau mau kaya jadilah pengusaha gitu, jangan jadi pemimpin gitu ya. Kalau misalnya mau kemudian jangan menyalahgunakanlah artinya kepemimpinan untuk menjadi kekayaan, untuk menjadi kesewenang-wenangan, karena bukan itu tempatnya gitu ya. Nah, intinya bagaimana memahami itu semuanya dengan apa? Dengan tuntunan agama. Karenanya lihatlah bagaimana sirah ya dari nabi, dari sahabat ya, dari para khalifah gitu ya, dari para orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang soleh begitu, yang kemudian dia bahkan memberikan segala apa yang dia punya, segala sesuatunya itu untuk umatnya. Nah, inilah contoh kepemimpinan, contoh Rasulullah SAW gitu.